Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Nah, perlu kalian ketahui, untuk Microsoft Word itu ada banyak versi. Ada yang versi 2007, ada 2010, 2013, 2016, bahkan yang terbaru yaitu 2019. Nah, cara untuk membuka Microsoft Word bagaimana? Caranya seperti ini. Bisa kita klik menu Start, kemudian kita cari Microsoft Word. Nah, misalkan kita kesulitan, kita langsung klik saja yang ini, menu Search. Sampingnya menu Start. Kita klik, kemudian kita tulis WORD. Nah, setelah ketemu, kita klik. Nanti akan keluar seperti ini. Atau cara membuka yang kedua yaitu misalkan sudah ada di desktop, tinggal kita klik kanan, kemudian open yang paling atas, sama akan terbuka. Atau dengan cara yang terakhir ketiga, yaitu dengan mengeklik 2 kali secara cepat. Nah, sama akan langsung terbuka. Kemudian kita klik bank dokumen. Nah, seperti ini. Setelah selesai, ada beberapa fungsi. Yang paling pojok kanan atas ini ada fungsi strip ini, kotak, kemudian silang atau X. Fungsinya untuk apa? Yang strip ini fungsinya minimize, yaitu untuk menutup sementara. Kita klik. Bukan berarti hilang, namun untuk filenya atau dokumennya ada di bawah sini. Nah, kita klik, kemudian kita pilih yang ini tadi. Kemudian untuk fungsi yang kotak itu untuk maximize, memperbesar ukuran halaman. Nah, kita klik, tampilnya akan maksimal. Kemudian yang X untuk apa? Untuk menutup lembar kerja. Nah, kemudian untuk menu-menu di sini ada begitu banyak icon-icon, ada ini dan lain sebagainya. Ini namanya menu bar. Menu bar terdiri dari home, insert, design, layout, dan lain-lain sampai help. Untuk fungsi yang akan kita pelajari yaitu fungsi home, kemudian insert, kemudian layout. Nah, untuk menu home, nah ini ada clipboard, font, kemudian paragraf. Sebelum kita mengetahui fungsi-fungsi ini, langkah pertama kita harus membuat project atau menulis kalimat artikel. Nah, misalkan kata-katanya seperti ini. Fungsi clipboard perlu kita ketahui ada menu paste, ada cut, penting ini, ada copy. Fungsinya untuk apa? Untuk copy digunakan untuk menggandakan yang kita seleksi ini. Contoh, pertama ketika kita mau menyeleksi atau mengeksekusi atau menggunakan menu-menu ini, itu langkah pertama kita harus diblok dahulu. Menggunakan keyboard, pertama diklik paling depan, kemudian digeser. Atau langsung menggunakan CTRL A. Tapi untuk CTRL A itu nanti untuk mengeblok keseluruhan dokumen. Misalkan kita ada 10 dokumen, ya akan keblok semua nanti. Tapi misalkan kita pengen sedikit, ya menggunakan ini. Nah, seperti itu. Copy. Setelah kita blok, harus ditekan copy. Nah, untuk fungsinya memang tidak kelihatan, namun fungsi sudah kita jalankan. Kemudian cara untuk menempel kopian itu kita menggunakan menu paste. Tapi sebelum kita tekan paste, kita harus memilih di tempat mana yang akan kita tempelkan kopian tadi. Nah, misalkan ditaruh di bawah kalimat ini bisa. Kursornya taruh di paling belakang, kemudian kita enter di keyboard, tekan enter di keyboard. Nah, untuk menempel itu nanti menyesuaikan kursor kita. Misalkan kursornya di bawah, ya akan menempel di bawah.
kita tekan paste. Kemudian untuk fungsi copy bisa kita gunakan dengan perintah keyboard menggunakan CTRL-C. Kita blok dahulu, kemudian CTRL-C. Nah, kemudian untuk paste sama, menggunakan fasilitas keyboard juga bisa, menggunakan CTRL-V. Nah, kita enter dulu CTRL-V. Seperti itu. Kemudian untuk cut, fungsinya adalah memotong. Contoh, kita blok dahulu yang ini, kemudian kita klik cut. Fungsinya bukan menghilangkan, tapi memotong. Misalkan kita tempel juga bisa, kita tempel di bawah sini lagi, kita paste. Nah, misalkan kita ingin memotong hari ini, di cut, kemudian ditaruh di paling belakang sini, bisa langsung di paste. Nah, menempelnya menyesuaikan di mana tempat mouse kita berada. Nah, setelah itu kita masuk ke menu font. Ada beberapa fungsi di font, ada yang namanya ini adalah font, digunakan untuk mengubah jenis font, bisa kita rubah. Nah, bisa lihat perbedaannya. Kemudian ini sampingnya untuk mengatur ukuran font. Misalkan pengen 13, kok tidak bisa? Berarti tinggal kita klik 13, di enter. Nah, akan menjadi 13. Kemudian B fungsinya untuk apa? Untuk bold, mempertebal, atau bisa menggunakan CTRL-B. I untuk apa? Untuk membuat font menjadi miring. Kita klik. Nah, untuk I fungsinya di keyboard yaitu CTRL-I. Kemudian yang U gunanya untuk memberi garis bawah. Nah, CTRL-U seperti itu. Kemudian yang A ini ada warnanya, font color gunanya untuk memberi warna. Kemudian yang ini kita perhatikan yang paling depan, yang digaris bawahi, ada S besar di garis bawahi, ada L kecil di garis bawahi, U dan lain sebagainya. Ini nanti formatnya menyesuaikan seperti ini. Contoh, misalkan paling atas, berarti huruf, berarti fungsinya memperbesar huruf di awal kalimat. Kemudian yang bawah berarti memperkecil semua, memperkecil, yang bawahnya besar, kemudian yang bawahnya lagi memperbesar huruf di awal kata, kemudian yang bawah yaitu depannya huruf kecil, seperti itu. Kemudian kita masuk di menu paragraf. Menu paragraf ada 3 di sini, ada 4 sebenarnya. Ada left yaitu rata kiri, kemudian center rata tengah, kemudian right rata kanan, kemudian justif ini rata kanan rata kiri, bisa kita lihat nanti ketika artikelnya banyak. Kemudian yang samping ini length and paragraph spacing, memberikan jarak antara paragraf. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk di menu insert. Menu insert bisa kita gunakan untuk menambahkan foto. Menambahkan foto, contoh kita klik picture, kemudian nah foto saya seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu layout. Sering kita jumpai tampilan kertas ada yang ke atas, ada yang juga ke samping. Ada 2 tipe kertas, yaitu potret ke atas, kemudian yang landscape yaitu ke bawah, menyamping. Kemudian ketika kita ingin menyeting kertas kita, contoh ada banyak ukuran kertas, ada ya A4, F4, A5 dan lain sebagainya.
itu bisa kita gunakan di menu size. Ini bisa kita letter, A5, A4, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menu kolom ini digunakan untuk, misalkan saya memiliki kalimat seperti ini. Kolom digunakan seperti ini. Misalkan kita pengen 2 kolom dalam satu halaman, bisa. Nah, misalkan 3 juga bisa, menjadi 3. Kemudian misalkan kita ingin setelah kita selesai di sini, nah kemudian ketika kita ingin ganti halaman atau pindah ke halaman berikutnya, jangan sampai kita enter dan sampai di sini. Akan tetapi memakai fungsi break. Nah, kita taruh di akhir kalimat atau akhir artikel, kemudian di break, kemudian back. Nah, langsung akan ganti halaman seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk cara menyimpannya? Cara menyimpannya kita file, kemudian save. Perbedaan save dengan save as adalah untuk save itu digunakan untuk menyimpan file yang belum pernah kita simpan. Kemudian untuk save as itu digunakan untuk menyimpan dengan nama yang baru. Contoh misalkan dokumen kita namanya dokumen 11. Misalkan kita pengen menyimpan dengan dokumen 12, bisa kita save as dengan nama yang beda nanti, seperti itu. Cara menyimpannya yaitu save, kemudian kita browse. Nah, kita pilih lokasi di mana kita ingin simpan. Contoh misalkan di lokal D, kita klik saja. Nah, seperti itu. Kemudian cara kita untuk menambah folder bisa ada 2 cara, yaitu dengan klik kanan new, kemudian folder. Nah, new folder, atau dengan langsung menekan paling pojok ini, new folder. Misalkan kita pengen merename atau memberi nama folder ini, oh ya, sudah terlanjur kita klik ini jadi hilang. Cara menggantinya bagaimana? Tinggal kita klik kanan, kemudian di rename, atau menggunakan klik 2 kali tapi dengan durasi yang berbeda 1 detik. Contoh, klik kemudian klik lagi. Ketika kita mengklik 2 kali nanti malah akan membuka. Nah, seperti itu. Kita klik, nah, kita tulis hari. Kemudian untuk cara menyimpan dokumen yang kita buat ke dalam folder tadi, kita perlu masuk ke dalam folder itu dulu. Kita klik 2 kali, atau kita klik kemudian open di bawah ini, kita klik. Nah, setelah selesai tinggal kita rename nama yang ingin kita buat. Misalkan latihan tadi ini. Ya udah, tinggal kita save. Bisa kita lihat ini berganti latihan hari ini. Cara membukanya tinggal kita klik folder, atau menggunakan Windows E, kemudian pilih yang D tadi, simpan kita, kemudian folder hari, kita klik 2 kali. Nah, ini file kita. Nah, sudah tersimpan. Begitu dari saya. Misalkan ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya balas. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.